Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini melanjutkan kajian hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza u'tita syai'an min at-ta'ami duna mas'alatin faqul wa tasaddaq. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza u'tita syai'an min at-ta'am, apabila kata Nabi engkau diberi sesuatu makanan, ya. Apabila engkau diberi sesuatu dari makanan, kata Nabi, ya, tanpa kita meminta, kita diberi makanan tapi kita tidak meminta. Jadi memang secara tiba-tiba kita nggak minta sesuatu, kita diberi makanan, baik oleh saudara, oleh teman, oleh kolega, ya, teman rekan sekerja. Maka kata Nabi, maka makanlah dan bersedekahlah. Hadirin dirahmati Allah, hadis ini adalah pesan kepada kita bagaimana kita harus punya adab dalam menerima pemberian dari orang lain. Hadis ini menjelaskan ketika kita seseorang, ya, memberi kepada kita, khususnya kita mendapatkan makanan, kita mendapatkan bingkisan berupa makanan, ya, tanpa kita memintanya, itu adalah kata Nabi, kita diminta untuk menerima pemberian dan untuk memakannya, karena itu adalah bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kadang kita mendapatkan makanan, tiba-tiba tetangga ngasih, padahal kita nggak minta. Ya. Tiba-tiba tetangga lebaran ngasih, ya, kalau lebaran kadang-kadang tiba-tiba tetangga ngasih kue lebaran. Kadang-kadang teman yang jauh main bawain makanan, padahal nggak pesan. Yang tidak boleh adalah, ya, kita memberatkan orang lain karena berpesan meminta makanan. Kawan kita lagi pulang kampung, jangan lupa ya, gitu ya, dodol Garut misalkan. Ini adab, ya, adabnya tidak boleh. Ya, jadi ketika kita menerima pemberian makanan, adabnya adalah diterima. Bisa jadi makanan itu kita juga sudah punya. Ya, kalau lebaran tetangga ngasih opor ayam, padahal kita masak opor ayam, sama. Ya. Kadang-kadang lebaran kita dapat kue lebaran, padahal kita juga punya. Tetapi adabnya kata Nabi, ya, wa idza u'tita syai'an min at-ta'am, bila diberi sesuatu dari makanan, kata Nabi, tanpa kita meminta, maka kata Nabi, ya, makan apa yang diberikan oleh orang lain tanpa kita meminta, ya. Dan ini juga bentuk dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menerima oleh-oleh dari teman tadi. Kadang-kadang kalau di kantor ya mungkin udah biasa. Kalau teman kita mudik itu bawa terus makanan ala kadarnya untuk teman-teman di kantor, itu diterima, dimakan sebagai bentuk penghormatan kepada sahabat kita yang telah memberikan. Kata Nabi utamanya adalah ketika menerima makanan itu duna masalah, tanpa kita meminta, itu utamanya, tanpa kita minta-minta.
Karena kadang-kadang ada juga istilah orang bilang celamitan gitu ya. Kalau ada temennya pergi itu ada aja pesenannya ya. Kalau ke Jogja jangan lupa yang bakpianya. Saya temennya yang 88 misalkan ya. Minta-minta. Orang berangkat umroh, haji, jangan lupa ya kurmanya. Ya, bukan minta doa, tetapi minta oleh-olehnya. Ini secara adab, ini sebaiknya dihindari. Ya, tetapi ketika kita mendapatkan makanan tanpa ya kita meminta, itu yang memang sebaiknya demikian. Dan ketika kita menerima kata Nabi maka makanlah. Ya, duna masalah tanpa kita meminta. Dan Islam ini sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan ya. Artinya bahwa orang yang memberi kepada kita, apakah yang diberi itu kita demen atau tidak, sebaiknya kita terima. Kalau kita dihidangkan, sebaiknya kita memakannya. Seperti apa yang kadang tuna masalah, seperti apa yang kadang-kadang kita nggak minta, nggak mengharap tiba-tiba ada. Ya, misalkan pada saat perjamuan, ya, kalau kita diundang tasyakuran, diundang kadang-kadang pada acara tasyakuran, ya, walimatun nikah misalkan, orang yang ngadain walimah pada saat pernikahan. Ini juga jangan gerundel. Kalau orang walimah, ya orang pernikahan datangnya duluan, catering belum siap. Catering belum siap karena datangnya duluan. Kadang-kadang ada juga yang gerundel, aduh ini udah datang jauh-jauh capek. Catering gak siap, datang akhirnya pulang gak makan dulu. Atau terbalik, datangnya belakangan, datang terakhir lagi walimah, ya, lagi resepsi pernikahan, datang terakhir itu makanan udah pada habis ya. Biasanya kalau pas makanannya ada tambahan ya, ada tambahan buah, ada tambahan siomay, bakso ya, tahu gejrot, macam-macam ya. Udah habis gerundel. Pada dasarnya janganlah kita mengharap ya pada acara-acara perjamuan tersebut, karena pada dasarnya nggak wajib ketika kita menghadiri sesuatu kita mengharapkan sesuatu pemberian, karena pada dasarnya undangan itu bukan undangan untuk makan ya. Undangan resepsi itu bukan undangan untuk makan-makan, tapi untuk hadir dalam rangka ikut ya tasyakur, ya bersyukur kepada Allah atas kebahagiaan saudara kita yang misalkan akad nikah ya, kita mendoakan. Karena nggak ada tulisannya menggunakan tasyakuran makan-makan dalam rangka, nah itu beda lagi ya. Karena memang ketika kita hadir pada saat ya acara seperti itu kita pun jangan berharap. Oleh karena itu dalam Islam kata Nabi kita harus menghindari minta-minta. Ya. Tetapi kadang-kadang tidak minta, ada aja rezeki yang datang secara tiba-tiba, nggak disangka-sangka. Tiba-tiba sahabat kita nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu pulang dari kampung, tahu-tahu ngasih sesuatu makanan. Tahu-tahu teman kita bawain oleh-oleh makanan, tiba-tiba bawain kue. Maka kata Nabi yang utama adalah yang terpenting itu masalah tanpa kita meminta. Ya. Dalam hadis Nabi ketika kita dihidangkan kata Nabi fakul, maka makanlah. Kenapa harus kita makan? Ya karena ini bentuk dari bahwa kita memberi penghargaan kepada orang yang sudah memberi. Bisa jadi udah kenyang banget baru makan, ada nganterin kue, ya makan ala kadarnya, itu adabnya ya. Ini juga udah punya makanannya sama, namanya juga bulan puasa, ya, tetangga nganterin gorengan tahu, ini juga baru bikin gorengan tahu ya. Jadi ketika kita mendapatkan itu atau kita diundang untuk makan hal yang sama, adabnya kita makan sebagai bentuk penghargaan kepada orang yang memberi. Baik kita diundang,
baik pada saat kita berkumpul bersama, baik pada saat memang kita diundang untuk hadir ke rumah orang yang mengundangnya. Ya, jadi jangan lantas kita mengesankan walaupun kita tidak suka menampakkan wajah ya seolah-olah memang kita tidak suka. Ya, ini rahmat Allah. Dan yang terakhir kata Nabi, ya ini adab dan memang keutamaannya. Kata Nabi, ketika kita menerima sesuatu karena tanpa meminta dan kita sudah makan, maka menjadilah kita ingat untuk satu kebaikan, yaitu watasadaqah. Maka kita bersedekah. Jadi ketika kita menerima sesuatu pemberian dari orang lain, juga harus mengingatkan kepada kita, kita juga harus bersedekah. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita nerima terus maunya, tapi kita nggak mau mengeluarkan. Walaupun dalam hadis ini lebih umum karena kata Nabi watasaddaq, ya bersedekahlah. Karena ketika kita pengertiannya sedekah berarti umum. Kalau infak itu berbeda. Kalau infak itu kan kita mengeluarkan dari sebagian harta kita dari yang berbentuk. Ya. Kalau kita infak ke masjid bisa berupa uang. Ada barang itu infak. Yang bisa berbentuk makanan, barang, uang itu infak. Tapi kalau sedekah itu tidak harus berbentuk, bisa berbentuk, bisa tidak. Kata Nabi, senyum itu sedekah. Senyum itu bentuknya bukan barang. Nah, kata Nabi, ketika kita menerima makanan tanpa kita meminta, tadi adabnya kita untuk memakan, tapi jadi mengingatkan kepada kita juga untuk bersedekah. Artinya sedekah itu sesuai dengan kemampuan kita. Karena pengertian sedekah itu tidak harus berbentuk barang. Karena senyum aja itu adalah sedekah kata Nabi. Jadi kalau kita tidak mampu, tidak ada yang kita beri dalam bentuk barang, kita nggak bisa nih. Aduh, kita nerima terus nih. Tapi kita ingin bersedekah, tapi nggak ada yang kita sedekahkan. Berarti kita bisa bersedekah dalam bentuk yang lain yang tidak berwujud, bisa dengan banyak ya berbuat kebaikan untuk orang lain, itu sedekah. Ya. Memindahkan duri di jalan itu juga sedekah. Senyum kepada saudara kita, kepada teman itu juga sedekah. Bisa dalam bentuk tenaga, tidak harus barang. Karena kata Nabi watasaddaq, maka bersedekahlah. Artinya ketika kita bersedekah sesuai yang ada pada diri kita dan kita mampu untuk kita sedekahkan. Ya walaupun itu bukan barang, karena bisa jadi seseorang ada yang memang banyak menerima dalam bentuk barang, ya bantuan, makanan dan sebagainya, tetapi bisa jadi kita tidak bisa memberikan dalam bentuk yang sama atau semisal barang. Maka watasaddaq di sini adalah kita boleh sedekah dalam bentuk yang lain. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan kajian hadis pada pagi hari ini, ya, bahwa kita dianjurkan oleh Nabi SAW ketika kita menerima ya sesuatu makanan yang kita tidak pernah meminta, kata Nabi, duna masalah, tanpa kita meminta, maka kata Nabi adabnya adalah kita menerima dan memakan apa yang diberikan oleh saudara kita, teman kita. Di ujungnya kata Nabi watasaddaq, dan dengan demikian pun mengingatkan kepada kita bahwa kita pun untuk berbuat baik dengan bersedekah. Ketika kita menerima pemberian orang lain, menimbulkan motivasi untuk kita untuk melakukan yang hal sama, yaitu dengan bersedekah. Hadirin rahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.